Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaza Akila Ramadhani dengan NIM P01720325114. Di sini saya akan menjelaskan fenomena kesehatan jiwa yang berada di Eropa, Asia, dan Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan fenomena kesehatan jiwa di Eropa. Kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian umum di kawasan Eropa. Menurut World Health Organization (WHO), Regional Office for Eropa, sekitar 1 dari 6 penduduk Eropa atau sekitar 17% populasi mengalami gangguan kesehatan jiwa setiap tahunnya. Gangguan yang paling sering ditemukan meliputi depresi, gangguan kecemasan, gangguan penggunaan alkohol, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Selain itu, gangguan kesehatan jiwa menjadi salah satu penyebab utama disabilitas serta penurunan produktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Selain itu, beberapa negara Eropa menghadapi tingginya angka bunuh diri, terutama di wilayah Eropa Timur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lainnya yaitu tekanan pekerjaan, penyalahgunaan alkohol, masalah ekonomi, serta kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, banyak negara di Eropa telah mengembangkan program promosi kesehatan jiwa, layanan konseling, serta integrasi pelayanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan kesehatan primer agar masyarakat lebih mudah memperoleh bantuan. Nah, setelah itu, fenomena masalah kesehatan jiwa di Asia. Asia merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga memiliki jumlah penderitaan gangguan kesehatan jiwa yang sangat tinggi. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 260 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara mengalami gangguan kesehatan jiwa, dengan depresi dan gangguan kecemasan sebagai kasus yang paling banyak ditemukan. Gangguan kesehatan jiwa di Asia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, urbanisasi, perubahan gaya hidup, tekanan akademik, persaingan kerja, dan konflik sosial hingga bencana alam. Di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, tekanan pendidikan dan pekerjaan yang sangat tinggi menjadi salah satu faktor meningkatnya angka depresi, burnout, dan bunuh diri. Sementara itu, di negara berkembang masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan jiwa, fasilitas pelayanan, serta rendahnya tingkat literasi kesehatan mental. Akibatnya, banyak penderita yang tidak mendapatkan diagnosis maupun pengobatan secara tepat. Stigma terhadap gangguan jiwa juga masih menjadi tantangan besar di Asia. Banyak masyarakat menganggap penggangguan jiwa sebagai aib, sehingga penderita enggan mencari pertolongan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penanganan dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, WHO mendorong negara-negara di Asia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, memperkuat promosi kesehatan jiwa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental. Nah, yang terakhir itu ada fenomena masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, sekitar 9,8% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental, emosional seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, prevalensi skizofrenia atau psikosis mencapai sekitar 7/1000 rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, gangguan kecemasan, depresi, dan stres semakin banyak ditemukan, terutama pada remaja dan usia produktif. Perubahan gaya hidup, penggunaan media sosial yang berlebihan, tekanan akademik, masalah ekonomi, konflik keluarga, serta dampak pandemi COVID-19 menjadi faktor yang turut meningkat risiko gangguan kesehatan jiwa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah bersama tenaga kesehatan terus mengembangkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui edukasi masyarakat, deteksi dini gangguan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mental. Menurut World Health Organization atau WHO, mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai keadaan
kesejahteraan mental atau mental well-being yang memungkinkan seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi berbagai tekanan kehidupan, belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan atau masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Selanjutnya itu, menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan termasuk kesehatan jiwa merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan secara fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, kesehatan jiwa dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Ada juga peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Peran tersebut meliputi yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Perawat melakukan proses keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, penyusunan intervensi, implementasi tindakan, hingga evaluasi terhadap kondisi pasien. Perawat yang membantu pasien mengatasi masalah psikologis, meningkatkan kemampuan coping, serta mempertahankan fungsi sosial pasien. Sebagai pendidik, itu yang kedua, atau edukator. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, maupun masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa, mengenali tanda-tanda gangguan jiwa, cara mengelola stres, pola hidup sehat, serta pentingnya mencari pertolongan sejak dini apabila mengalami gangguan psikologis. Yang ketiga itu sebagai konselor atau counselor. Perawat memberikan dukungan emosional kepada pasien, membantu pasien mengidentifikasi masalah yang dihadapi mereka, serta membimbing melalui komunikasi terapeutik. Perawat membantu pasien meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang keempat itu sebagai advokat atau advokat. Perawat berperan melindungi hak-hak pasien, memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, menghormati hak asasi manusia, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Yang kelima itu sebagai promotor kesehatan. Perawat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa melalui penyuluhan, kampanye kesehatan mental, screening dini, serta membentukkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental di sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Yang keenam itu sebagai kolaborator. Dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa, perawat bekerja sama dengan psikiater, psikolog, dokter umum, pekerja sosial, terapi okupasi, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Yang ketujuh itu sebagai manajer kasus. Perawat mengkoordinasikan pelayanan kesehatan jiwa agar pasien memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perawat juga melakukan tindak lanjut terhadap perkembangan pasien setelah pulang dari rumah sakit agar proses pemulihan tersebut berjalan optimal. Nah, yang kedelapan itu sebagai peneliti atau researcher. Perawat melakukan penelitian untuk mengembangkan praktik keperawatan berbasis bukti, evidence-based nursing, mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa. Nah, dan yang terakhir itu sebagai agen perubahan atau change agent.
Perawat turut berperan dalam mengembangkan kebijakan kesehatan jiwa, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa, mengurangi stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung kesehatan mental bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, itu tadi 3 materi tentang kesehatan jiwa. Jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.